Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Titin Unsianik, dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi materi tentang kekerasan terhadap perempuan. Topik ini kita bagi menjadi 4 bagian, dan saat ini kita akan membahas bagian yang ketiga. Pada bagian yang ketiga ini, kita akan fokus membahas tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pelecehan seksual, yaitu ucapan, kontak, atau perilaku seksual yang tidak diinginkan atau merendahkan, seperti exhibitionism yang membuat pekerjaan atau lingkungan menjadi tidak nyaman. Yang kedua adalah penyerangan seksual, yaitu tindakan yang tidak diinginkan dan disengaja dengan cara melakukan atau mencoba menyentuh alat kelamin, anus, selangkangan, atau payudara korban, baik secara langsung ataupun melalui pakaian, serta melalui voyeurism. Yang ketiga adalah pemerkosaan, yaitu hubungan seksual paksa atau penetrasi pada mulut, anus, atau vagina dengan bagian tubuh atau benda, tanpa persetujuan dan dengan kekerasan, ancaman, atau dengan korban yang tidak mampu memberikan izin. Ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan seorang laki-laki menjadi pelaku kekerasan seksual. Yang pertama, laki-laki ini pernah menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak. Yang kedua, laki-laki ini melihat perempuan sebagai objek seks. Yang ketiga, laki-laki ini membenarkan pemerkosaan sebagai hak laki-laki atas seks. Dan yang keempat, laki-laki ini meyakini bahwa perempuan pantas diperkosa karena berpakaian provokatif. Pemerkosaan bisa dilakukan oleh orang yang dikenal atau oleh orang asing. Pemerkosaan yang dilakukan oleh orang yang dikenal biasanya melibatkan teman, keluarga, tetangga, teman sekelas, teman kencan, atau kenalan. Korban mungkin tidak melaporkan kejadian ini karena takut akan pembalasan dari pelaku atau dari keluarga atau teman yang mengenal orang tersebut. Pemerkosaan oleh orang asing ini jarang terjadi. Pelaku mungkin orang asing yang tiba-tiba menyerang korban di tempat umum atau di rumah. Pelaku juga mungkin melakukan kontak singkat dengan korban sebelum penyerangan. Misalnya melakukan percakapan untuk mendapatkan kepercayaan korban di bar atau di pesta. Perempuan lebih cenderung melaporkan pemerkosaan oleh orang asing dibandingkan pemerkosaan oleh orang yang dikenal. Pemerkosaan juga bisa terjadi pada korban yang tidak sadar. Biasanya korban berada dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan sehingga tidak dapat memberikan persetujuan. Diperkirakan lebih dari separuh pemerkosaan melibatkan alkohol. Separuh dari pemerkosaan yang dilaporkan disebabkan oleh obat-obatan yang dikonsumsi sendiri oleh korban. Alkohol membuat perempuan sulit mengidentifikasi situasi yang berpotensi bahaya dan untuk menolak rayuan untuk berhubungan seksual yang tidak diinginkan. Kekerasan seksual yang difasilitasi oleh obat-obatan terjadi ketika alkohol dan/atau obat diminum baik secara sengaja atau tanpa disadari. Penggunaan obat-obatan ini bisa diremehkan oleh pelaku karena obat diekskresikan dengan cepat dan uji lab harus dilakukan dalam beberapa jam setelah dikonsumsi, sehingga bukti bisa hilang. Hanya 16% dari korban kekerasan seksual yang melaporkan kepada polisi. Ada banyak faktor yang menghalangi seorang perempuan untuk melapor. Berikut adalah beberapa alasan perempuan tidak melaporkan kejadian pemerkosaan. Yang pertama adalah stigma, kemudian ada juga rasa malu, rasa bersalah, takut akan pembalasan dari si pemerkosa atau teman-temannya, takut dipermalukan atau diperkosa lagi oleh sistem peradilan pidana terbuka, ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum, keterlibatan dalam penggunaan narkoba ilegal, putus asa karena ringannya hukuman,
dan takut akan reaksi suami, kekasih, teman, keluarga, dan anak-anak. Ada beberapa konsekuensi kesehatan mental dari pelecehan seksual. Di antaranya adalah depresi, sindrom trauma perkosaan, dan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan keinginan bunuh diri. Mengapa pemerkosaan sangat traumatis? Korban mungkin diancam dengan senjata, didorong, dikalahkan, atau dipaksa. Pelaku mungkin mengancam akan kembali dan membunuh korban jika kejadian itu dilaporkan. Setelah kejadian, korban bisa menjadi takut, marah, atau malu. Beberapa korban menarik diri, merasa terisolasi secara sosial, dan takut dihakimi atau ditolak. Beberapa korban takut untuk kembali ke rumah, tempat kerja, atau tempat kejadian. Beberapa korban lebih memilih menderita sendirian dan tidak pernah memberitahu siapapun. Ada 3 fase trauma pemerkosaan. Fase yang pertama adalah fase akut atau disorganisasi. Fase yang kedua adalah fase penyesuaian, dan fase yang ketiga adalah fase reorganisasi. Fase akut atau disorganisasi dimulai saat kejadian dan berlangsung selama beberapa hari atau hingga 3 minggu. Reaksinya seperti terkejut, penolakan, dan ketidakpercayaan. Korban perkosaan merasa takut. Ini adalah perasaan yang utama. Kemudian juga merasa malu, marah, dendam, dan menyalahkan dirinya sendiri. Korban bisa merasa najis dan ingin mandi atau melakukan doce. Padahal hal ini dapat menghancurkan bukti. Ada 3 jenis emosi pada fase akut. Yang pertama adalah emosi terkontrol. Di sini penyintas menyembunyikan emosinya. Dia bersikap pendiam dan tenang dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sikapnya ini tidak sesuai dengan apa yang baru saja dialaminya. Emosi yang kedua adalah emosi yang diungkapkan. Di sini penyintas tampak gelisah, menangis, tegang, atau cemas. Penyintas mengingat kembali kejadian berulang kali dan mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya dia lakukan. Emosi yang ketiga adalah disorientasi. Di sini korban merasa disorientasi, kesulitan berkonsentrasi, atau membuat keputusan, dan dapat memiliki ingatan yang buruk tentang peristiwa tersebut. Secara fisiologis, korban merasa tidak nyaman, otot nyeri atau tegang, iritabilitas gastrointestinal, dan hiperventilasi. Fase yang kedua adalah fase penyesuaian. Di sini penyintas mulai menyelesaikan masa krisisnya. Dia kembali bekerja atau mempertahankan rumah tangga atau keduanya. Tapi dia menyangkal dan menekan pikiran dan perasaannya. Mungkin penyintas tidak bisa berhenti membicarakan peristiwa tersebut dan membiarkannya mendominasi hidupnya. Atau justru menolak mendiskusikannya dan bertindak seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi. Penyintas mencoba menganalisis bagaimana hal itu bisa terjadi dan apa yang dipikirkan oleh si pemerkosa. Dia mencari keamanan dengan meninggalkan pekerjaan, rumah, atau melakukan perubahan radikal lainnya seperti membeli senjata atau memasang sistem alarm di rumahnya. Penyintas mengalami ketakutan, kecemasan, fobia, perubahan suasana hati, kemarahan, depresi, insomnia, kewaspadaan yang berlebih, dan kilas balik yang terus-menerus. Penyintas juga mungkin menarik diri dari sistem pendukung dan takut meninggalkan rumahnya atau pergi ke tempat tertentu. Biasanya penyintas juga mengalami masalah seksual. Yang terakhir adalah fase reorganisasi. Ini merupakan fase yang diraih dari jangka panjang. Prosesnya bisa bertahun-tahun. Di sini penyintas bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan sehingga berdampak besar dalam meningkatkan kesehatan dan mengurangi stres. Sebaliknya, apabila penyintas menekan perasaan dan emosinya, maka ini dapat memperburuk kondisi karena bisa menyebabkan depresi dan cemas.
Penyintas mengalami pemulihan ketika tekanan fisik dan kenangan yang terus-menerus tentang pemerkosaan ini berkurang. Penyintas tidak lagi menyalahkan diri sendiri dan benar-benar dapat menyebut dirinya sebagai orang yang selamat. Fase-fase ini belum tentu terjadi secara linier, dan penyintas dapat bergerak bolak-balik antar fase. Jadi antara fase disorganisasi, penyesuaian, dan reorganisasi, ini bisa bolak-balik, jadi tidak selalu linier. Berikut adalah sumber dari materi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian saudara. Semoga materi ini bermanfaat untuk saudara. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.